Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Studi Teologi Islam yang dibimbing oleh Dr. Ita Rahmania Kusmawati, yakni dengan materi dari kelompok Al-Zaidiyah. Langsung saja kita akan masuk pada slide pertama. Di sini kita nanti akan mempelajari tentang biografi dari kelompok Az-Zaidiyah. Kelompok ini didirikan pada tahun 79 Hijriah oleh Zaid bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kelompok ini dinamakan Az-Zaidiyah dikarenakan ketika ia memberontak terhadap Khalifah Hisham bin Abdul Malik, pemberontakannya diikuti oleh sekelompok kaum muslimin. Dalam kelompok ini, sebagian tokoh-tokohnya itu para mujtahidin. Dan kelompok ini bukanlah kelompok yang ekstrim, tetapi ia adalah kelompok yang syiah, moderat, dan paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian, kelompok ini mengalami masa kejayaan pada tahun 169 Hijriah pada masa kepemimpinan Al-Husain bin Ali. Mereka mengalami kejayaan dikarenakan mereka terus-menerus melakukan pemberontakan kepada Bani Umayyah dan kepada Bani Abbasiyah. Namun pada tahun 1962 Masehi, kelompok ini mengalami kemunduran dikarenakan munculnya revolusi Yaman pada September 1962 Masehi. Dan tokohnya sendiri pun, Zaid bin Ali, meninggal pada tahun 122 Hijriah pada peperangan di Kunasah, Kufah, tepatnya pada bulan Muharram. Oke. Kemudian kita beralih pada slide selanjutnya. Ini mengenai prinsip Az-Zaidiyah. Kelompok ini memiliki prinsip yang utama, yaitu memberontak kepada penguasa yang didolimi dan berusaha menegakkan iman yang benar dan diam atas kezaliman penguasa. Itu termasuk akan membuat kezaliman bertambah serta akan membuat keluarga dan keturunan Nabi itu hina. Jadi itulah prinsip dari kelompok Az-Zaidiyah yang paling populer. Kemudian kita akan masuk pada slide selanjutnya yang akan menjelaskan tentang akidah-akidah Az-Zaidiyah. Di sini ada empat akidah dari kelompok Az-Zaidiyah. Yang pertama, akidahnya yakni meyakini bahwa ketika Nabi menentukan imam, beliau tidak langsung menyebutkan namanya, tapi hanya kriterianya saja. Kemudian yang kedua, mensyaratkan seorang imam harus dari Bani Hashim, kemudian wirai, bertakwa, zuhud, dan dari keturunan Fatimah. Kemudian yang ketiga, boleh mengangkat seorang pemimpin yang keutamaannya lemah, padahal ada yang lebih utama. Namun itu tidak disepakati sepenuhnya. Kemudian yang keempat memperbolehkan munculnya dua pemimpin dalam waktu yang sama di wilayah yang berbeda. Keterangan tersebut diambil dari halaman 437 pada buku Ensiklopedi Aliran dan Madhab di Dunia Islam. Dan maaf untuk yang slide kedua tadi yang mengenai prinsip Az-Zaidiyah tadi lupa saya sebutkan sumbernya dari mana ya. Tadi diambil keterangannya dari halaman 431 pada buku yang sama. Kemudian pada yang slide ke-1 tadi mengenai info biografi Az-Zaidiyah tadi diambil dari halaman 431 pada buku yang sama juga, pada buku Ensiklopedi Aliran dan Madhab di Dunia Islam. Ya, lalu kita lanjutkan ya pada slide yang kelima. Ya,
mengenai kelompok-kelompok Az-Zaidiyah. Pada kelompok Az-Zaidiyah ini memiliki kesepakatan bahwa kepemimpinan harus dipegang dari keturunan Ali melalui Fatimah, dan siapa saja yang keluar dari mereka yang mengajak kepada kitabullah dan siapa saja yang mengajak kepada kitabullah dan as-sunnah, maka umat Islam wajib berperang bersamanya. Kemudian untuk kelompok-kelompok yang mengikuti Az-Zaidiyah itu ada 3. Yang pertama adalah As-Salibiyah. As-Salibiyah ini merupakan pengikut dari Al-Hasan bin Saleh bin Hay Al-Hammani yang didirikan pada 100 Hijriah sampai dengan 168 Hijriah. Di sini mereka mempunyai prinsip, yaitu kelompok ini menegaskan bahwa kepemimpinan al-mafdul, orang yang keutamaannya masih kalah dengan orang lain, meskipun ada yang al-afdal, yang lebih utama. Dan mereka menanggapi, jika ada 2 pemimpin dalam waktu yang sama, maka dipilih yang paling utama dan zuhud. Dan yang terakhir, prinsip dari mereka adalah mengingkari prinsip-prinsip taqiyah. Kemudian pada kelompok yang kedua, yaitu As-Sulaimaniyah. Kelompok ini dinisbatkan kepada Sulaiman bin Jarir Ar-Ruqa. Mereka berpendapat bahwa kepemimpinan berdasarkan musyawarah dan dipegang orang yang paling baik antara keduanya dan bersifat mutlak. Kemudian yang terakhir adalah kelompok Al-Jarudiyah. Kelompok Al-Jarudiyah ini merupakan pengikut dari Abu Jadu bin Abi Ziyad bin Al-Mudir Al-Kufi yang didirikan pada 150 Hijriah sampai dengan 160 Hijriah. Dan kelompok ini juga dijuluki sebagai Sarhub atau setan buta yang menempati laut. Kemudian dinamakan begitu karena dia adalah seorang pendusta dan penjela Rasulullah. Mereka juga mempunyai beberapa prinsip, diantaranya yang pertama adalah nas yang menunjukkan kepemimpinan Ali tidak langsung menyebut nama, namun hanya sifatnya saja. Kemudian yang kedua, wajib keluar bersama pemimpin yang adil dari keturunan Fatimah. Dan yang ketiga, keturunan Hasan dan Husain memiliki ilmu sebagaimana Nabi. Ya, keterangan tersebut dapat diambil dari halaman 441 sampai dengan 448 pada buku Ensiklopedia Aliran dan Madhab di Dunia Islam. Ya, kemudian kita akan memasuki slide yang ke-6. Ini mengenai keterkaitan Az-Zaidiyah dengan kelompok-kelompok yang lain. Di sini Az-Zaidiyah mempunyai 2 keterkaitan dengan kelompok lain. Yang pertama adalah dengan Ahlus Sunnah, yang kedua dengan Mu'tazilah. Di sini disebutkan bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dengan Ahlus Sunnah karena memiliki kesamaan dari sebagian kelompok-kelompok mereka dalam masalah kepemimpinan, dan mereka juga sering terlihat bersama dalam melawan al-batiniyah, sehingga hal-hal tersebut menjadi sebuah faktor kedekatan antara keduanya. Kemudian dengan Mu'tazilah, keduanya juga memiliki hubungan yang baik, yang kuat. Mereka mempunyai kesepakatan pokok-pokok akidah kecuali pada satu, yakni pada pokok al-mauzilah bainal manzilatain. Ya. Kemudian pada slide yang terakhir, ini berisi dari kesimpulan atas materi tadi, bahwa dapat disimpulkan kelompok Az-Zaidiyah merupakan kelompok yang didirikan oleh Zaid bin Ali Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib pada tahun 79 Hijriah, yang mengalami masa kejayaan pada tahun 169 Hijriah pada masa Al-Husain bin Ali, lalu runtuh pada September 1962 Masehi dikarenakan adanya revolusi Yaman. Namun kelompok ini juga bukan kelompok yang sangat ekstrim maupun
sama halnya dengan kelompok-kelompok yang lain yang sangat ekstrim. Mereka justru kelompok yang moderat, yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mereka bahkan prinsip-prinsip dari kelompok ini hampir sama dengan kelompok Ahlus Sunnah, sehingga keduanya memiliki hubungannya yang baik. Ya, sekian dari materi kelompok Az-Zaidiyah. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.